Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini menggunakan sepeda motor untuk sosialisasi COVID-19 kepada warga. Warga diminta tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Maskernya dipakai. Tolong maskernya dipakai. Tolong maskernya dipakai, Pak. Tolong maskernya dipakai. Tingginya angka pasien COVID-19 di Surabaya membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini terus menyuarakan warga untuk menggunakan masker. Dengan mengendarai sepeda motor, Risma berkeliling Kecamatan Sawahan, mulai dari kawasan Diponegoro, Pasar Jarak, Jalan Banyu Urip, hingga kawasan Rungkit. Menyusuri permukiman padat penduduk, Risma selalu menyuarakan agar warga menggunakan masker, karena jika positif COVID-19 akan dikarantina selama 14 hari. Staf pemerintah Kota Surabaya juga ikut berkeliling mendampingi Risma sekaligus membagikan masker kepada warga. Aksi ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Surabaya. Risma juga berkoordinasi dengan camat, lurah, dan kepala desa untuk menerapkan protokol kesehatan di mana saja. Ini kelurahan, kecamatan, saya bagi tugas untuk juga di warung kopi, warung-warung untuk penertiban itu. Supaya kita bisa terbebas segera. Karena tanpa disiplin yang ketat, maka itu akan sulit untuk mewujudkan kita bisa bebas dari COVID ini. Berdasarkan data persebaran COVID-19, jumlah kasus positif mencapai 7.209 pasien di Surabaya. Kecamatan Tambak Sari menjadi kecamatan yang terbanyak kasus positif COVID-19 dengan 257 warga positif COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 98 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Kota Bandung negatif COVID-19. Sebelumnya, 1.280 siswa dinyatakan positif virus corona dan mayoritas orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Kota Bandung, Jawa Barat menjadi klaster baru kasus COVID-19. Sejumlah upaya dilakukan sebagai antisipasi penyebaran, salah satunya dengan rapid test, staf hingga warga di sekitar Secapa. Secapa AD telah melakukan swab test sebanyak 2 kali. Sebagian orang dari 1.280 yang positif COVID-19 sudah menjalani swab test kedua. Hasilnya 98 orang dinyatakan negatif. Hingga pagi ini masih ada 1.182 orang di Secapa AD positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Secapa AD awal mulanya ditemukan tidak sengaja, yakni saat 2 perwira Secapa berobat ke rumah sakit. Mayoritas orang yang terinfeksi tidak memiliki gejala hingga mengalami gejala ringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagaimana aktivitas di Makodam 3 Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat? Sudah ada reporter iNews Desi Juliani di sana. Selamat siang, Desi. Apakah kegiatan di sana dihentikan sementara? Selamat siang, Deta dan pemirsa. Untuk kegiatan di Makodam 3 Siliwangi masih berjalan seperti biasa, dan terkait dengan informasi dari klaster kedua, yaitu klaster Institusi Pendidikan Kenegaraan TNI di Secapa AD, kami belum mendapatkan informasi terbaru di siang hari ini terkait dengan swab kedua yang sudah dijalankan para siswa dan juga anggota yang terkonfirmasi positif virus COVID-19. Berdasarkan data hingga Senin pagi ini, tadi sudah diinformasikan oleh Deta bahwa sudah ada 98 perwira siswa dan anggota di Secapa AD yang dinyatakan negatif COVID-19, sehingga total keseluruhan pasien atau terkonfirmasi positif di lingkungan Secapa AD kini berjumlah 1.182. Sementara untuk 101 anggota dan siswa di Pusdikpom Cimahi yang terkonfirmasi positif belum menjalani swab kedua, mengingat dibutuhkan jeda kurang lebih sekitar 1 minggu antara swab pertama dan juga swab yang kedua. Sebelumnya puluhan anggota dan juga siswa di Pusat Pendidikan Polisi Militer atau Pusdikpom Kota Cimahi, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Anggota dan juga siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini sudah melakukan isolasi mandiri di lingkungan Pusdikpom.
99 anggota terdiri dari 74 siswa dan 25 anggota di Kesatuan Polisi Militer Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikom di Kota Cimahi, Jawa Barat berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Mereka dinyatakan positif dari hasil swab tes tahap pertama. Dinkes Cimahi sudah melakukan tracing penularan awal dan koordinasi dengan Pusdikom untuk swab tes lanjutan. Di beberapa tempat, salah satunya Pusdikom lah. Dari berapa ratus memang ada yang positif. Jumlahnya nanti saya konfirmasi biar tidak salah. Tapi agak banyak juga. Dan itu sudah mereka lakukan apa yang harus mereka beliau lakukan. Mengunci semuanya, mengisolasi semuanya. Dan hari ini pun ada dinas kesehatan gugus tugas ke sana untuk men-tracking yang kemarin. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, 2 unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kota Cimahi berkapasitas 5.000 liter dan 8.000 liter menyemprotkan disinfektan di lingkungan Pusdikom Kodiklat TNI AD di kawasan Baros Cimahi. Malah memang kan mungkin para siswanya ada juga yang mungkin membeli sesuatu keluar atau dengan keperluannya, dan kami sudah berdiskusi dengan gugus tugas khususnya di Sekretaris Gugus Tugas untuk bagaimana secara keilmuan men-tracing itu semua, dan sudah dilakukan berapa puluh juga yang kita swab berdasarkan keilmuannya. Mengantisipasi penyebaran luas, kawasan Pusdikom Kodiklat TNI AD dan permukiman warga ditutup sementara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, rencananya siang ini tim dari Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat akan menggelar rapat evaluasi di Makodam 3 Siliwangi, dan memang ada beberapa agenda yang akan dibahas, termasuk juga wacana akan dikenakan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Deta. Ya, terima kasih Desi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 staf pemerintahan Kota Bandung dinyatakan positif COVID-19. Pegawai lain pun diswab tes untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Petugas patroli pengawalan dan staf humas Wali Kota Bandung dinyatakan positif COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan swab tes yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung beberapa waktu lalu. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menyebut dari hasil swab tes internal di Rumah Dinas Pendopo Kota Bandung, 2 dinyatakan positif. Keduanya kini menjalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan selama masa inkubasi. Kalau kegiatan sih sekarang kita batasi ya, kita batasi kegiatan, saya kira seperti itu ya. Karena memang kemarin ketika di swab itu saya kebetulan swabnya di rumah di pendopo gitu seperti itu ya. Dan alhamdulillah semua sekarang sudah diisolasi semua ya. Dan sebagai upaya pencegahan penyebaran di lingkungan pendopo, seluruh pegawai yang bekerja di rumah dinas sudah di-tracing dan dilakukan swab tes dan hasilnya dinyatakan negatif. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sementara itu, 25 mahasiswa yang menempuh program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret Solo dinyatakan positif COVID-19. Kini mereka menjalani karantina di Rumah Sakit UNS. Sebanyak 25 dari 80 mahasiswa yang menempuh program pendidikan dokter spesialis Universitas 11 Maret Solo dinyatakan terpapar COVID-19 setelah menjalani swab tes. Swab tes dilakukan ketika salah seorang dokter spesialis paru dinyatakan terpapar COVID-19. Para mahasiswa adalah tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 yang ditugaskan di Rumah Sakit Muwardi Solo. Jadi kalau tenaga medis yang dari paru khususnya itu terdiri dari mahasiswa BPDS paru dan dokter spesialis paru, dan admin ada 25 yang dirawat semuanya di Rumah Sakit UNS di Bangsal isolasi. Kondisinya saat ini stabil, keluhan yang waktu awal batuk kering ataupun nyeri tenggorokan sekarang.
Pemirsa, Rektor Universitas Sumatera Utara dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab tes. Padahal 3 hari sebelumnya, Rektor USU bersama Bupati Deli Serdang meninjau pelaksanaan rapid test massal. Bersama Wakil Rektor 1 Rosmayati Tanjung, Rektor USU Runtung Sitepu dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab tes. Pihak Humas USU menyatakan keduanya masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Kini Rektor USU Runtung Sitepu telah diisolasi di kampungnya di Stabat, Kabupaten Langkat. Bapak Dr. Anda. 3 hari sebelumnya, Rektor USU bersama Bupati Deli Serdang Asari Tambunan meninjau pelaksanaan rapid test massal. 1.500 masyarakat Deli Serdang di Kecamatan Percut Seituan hadir. Saat itu Rektor USU mengatakan upaya pencegahan COVID-19 terus mereka lakukan di berbagai daerah melalui rapid test massal di berbagai kabupaten kota. Bahkan ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir menjalani rapid test. Dipegang.